Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Pagi ini kita akan mengawali hari kita dengan memuji memuliakan nama Tuhan bersama-sama dengan adik-adik dari Panti Asuhan Kristen Unike GKI Karangsaru, Semarang. Adik-adik, mari kita sapa pemirsa Hikmat Pagi bersama-sama. Selamat pagi. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian yang terkasih di dalam Kristus. Pagi ini kita berjumpa lagi di dalam Hikmat Pagi GKI Karangsaru, Semarang. Sebelum kita beraktivitas pada pagi hari ini, kami ingin menyapa Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, kiranya Anda sekalian dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dan pagi ini boleh bangun dengan tubuh yang segar kembali setelah beristirahat semalam. Dan sebelum kita melakukan kegiatan atau memulai aktivitas pagi ini, baiklah bersama-sama kita akan membaca ataupun mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan, dan nanti penjelasannya akan disampaikan oleh Pendeta Angga. Dan bersama-sama kita akan mempersiapkan diri, mari kita akan berdoa. Bapa Surgawi, saat ini kembali datang ke hadirat-Mu untuk menaikkan syukur dan terima kasih kami Bapa, karena Engkau telah memimpin dan menyertai kami dalam istirahat kami semalam. Saat ini kami tengah mempersiapkan diri untuk boleh membaca, boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau berkenan memimpin dan menyertai kami, dan juga mampukan kami untuk boleh mengerti dan nanti melakukannya di dalam langkah kehidupan sehari lepas hari kami. Terima kasih Bapa, mau serahkan jam berikut ini hanya di dalam kuat kuasa perlindungan tangan kasih-Mu. Kami menaikkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Tema kita pagi hari ini, Roh Kudus, Sang Pemberi Karisma Rohani. Kita akan membaca dari kitab Kisah Para Rasul, pasal 4, ayat 8 dan 13. Saya akan bacakan untuk saudara-saudari sekalian. Maka jawab Petrus, penuh dengan Roh Kudus, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua. Ayat ke-13, ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar,
Heranlah mereka, dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Demikian firman Tuhan, syukur kepada Allah. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kiranya aliran sungai Rejosari yang ada di kawasan Dung Tungkul, Meteseh, Tembalang ini membuat hati kita juga menjadi siap dan segar untuk menerima sapaan firman Tuhan hari ini. Peristiwa Pentakosta atau turunnya Roh Kudus atas para murid Yesus membawa dampak yang luar biasa dalam kehidupan mereka. Perubahan besar terjadi. Petrus bangkit berdiri dengan ke-11 rasul dan dengan suara nyaring berkhotbah di hadapan banyak orang. Alkitab mencatat orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis berjumlah 3.000 jiwa. Para rasul juga mengadakan banyak mujizat dan tanda. Pasca penyembuhan orang lumpuh di bait Allah dan sedang berbicara dengan orang banyak, Rasul Petrus dan Yohanes ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan oleh imam-imam dan kepala pegawai bait Allah serta orang-orang Saduki. Mereka sangat marah karena keduanya memberitakan tentang kebangkitan Yesus. Berita ini bertentangan dengan doktrin orang Saduki bahwa tidak ada kebangkitan tubuh. Rasul Petrus dan Yohanes pun menghadapi sidang Sanhedrin yang sebelumnya telah menjatuhkan hukuman mati kepada Yesus. Berbeda dengan sebelumnya, Rasul Petrus yang pernah ketakutan dan menyangkal Yesus 3 kali, tiba-tiba dalam persidangan tersebut tampil penuh keberanian sehingga mengherankan peserta sidang tersebut. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang bukanlah orang terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Menurut saya, dalam peristiwa ini Rasul Petrus dan Yohanes memiliki karisma rohani sehingga perkataan mereka dalam persidangan tersebut membuat para peserta sidang heran. Tidak dapat berbuat apa-apa, bahkan ancaman agar keduanya tidak berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus tidak menakutkan bagi Rasul Petrus dan bagi Rasul Yohanes. Apa rahasianya? Bagaimana Rasul Petrus dan Yohanes dapat memiliki karisma rohani tersebut? Ayat 4 menyatakan dengan tegas bahwa Roh Kuduslah yang memberikan hal tersebut kepada mereka. Roh Kuduslah yang telah memperlengkapi mereka dengan karisma rohani dalam pelayanan sehingga dalam segala situasi dan kondisi apapun mereka tetap menyaksikan tentang Kristus dengan penuh keberanian. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur atas Roh Kudus yang sudah Kau curahkan ke tengah-tengah umat-Mu. Kami yang telah percaya kepada Yesus Kristus Putra-Mu, ke atas kami telah Kau curahkan Roh-Mu yang kudus. Dan kiranya Roh-Mu yang kudus berkarya di dalam hidup kami. Kami boleh mendengar akan tuntunan Roh Kudus, kami boleh menerima akan karunia-karunia Roh Kudus, sehingga kehidupan kami boleh jadi berkat dan menjadi kesaksian bagi setiap orang yang melihatnya. Inilah kami anak-anak-Mu ya Bapa, yang rindu agar Roh Kudus senantiasa bekerja di dalam kehidupan kami. Mampukan kami untuk mendengar tuntunan dari Roh Kudus-Mu dari waktu ke waktu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya, selamat mendengarkan tuntunan Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati.